Kon wis mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Nah, kami dari kelompok 13. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari kepemimpinan, yaitu nilai-nilai kepemimpinan. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Ranabil Avianto, NPM 021 angkatan 18. saya Ditya Putra Pratama, NPM 035. Saya Cakra Satria, NPM 102. Nah, kita langsung masuk saja ke materinya, yaitu pengertian nilai kepemimpinan. Nah, nilai kepemimpinan adalah nilai yang timbul dari pengalaman pribadi. Nah, nilai tersebut membentuk dasar perilaku seseorang yang nyata melalui pola perilaku yang konsisten dan menjadi kontrol internal bagi seseorang, serta merupakan komponen intelektual dan emosional dari seseorang. Lalu kita masuk ke berikutnya, nilai-nilai dalam kepemimpinan. Nah, nilai-nilai dalam kepemimpinan ini terdapat beberapa nilai-nilai. Yang pertama adalah nilai-nilai personal. Nah, nilai-nilai personal ini antara lain kejujuran dalam perkataan, lalu kejujuran dalam perbuatan, penerimaan keadaan diri, penguasaan diri, penyelesaian diri, lalu kemauan untuk maju. Yang kedua adalah nilai komitmennya. Nah, komitmen ini meliputi mengembangkan nilai-nilai dalam organisasi, lalu menjadi bagian dari kelompok, lalu profesional. Lalu yang ketiga, nilai-nilai sikap kerja yang meliputi tidak menunda pekerjaan, lalu bekerja sama, tidak menunggu perintah, berinovasi, dan fleksibel. Lalu ada yang keempat, yaitu nilai disiplin kerja. Nah, di sini disiplin kerja meliputi menggunakan pedoman kerja, mengikuti prosedur, manajemen kerja, lalu alokasi waktu kerja. Yang kelima ada kualitas kerja. Nah, di sini kualitas kerja ini kejelasan langkah kerjanya bagaimana, lalu kesesuaian dengan rencananya, kesesuaian dengan prosedurnya, lalu kerapihan hasil dari kerjanya. Yang keenam, kepuasan yang dicapai, 7 kemudahan, 8 hubungan kerja, 9 tanggung jawab, 10 semangat kekeluargaan. Lalu ada lagi yang ke-11 harmonisasi, 12 relaksasi, 13 pencapaian tujuan, 14 kreativitas, kesesuaian hasil pekerjaan, kerapian dalam pekerjaan, dan yang terakhir adalah prioritas dalam pekerjaan. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Aditya Putra. Silakan. baik, untuk yang selanjutnya adalah implementasi nilai kepemimpinan. Implementasi nilai kepemimpinan untuk yang pertama aktif dalam berbagai kegiatan, yang kedua mendorong siswa dan guru untuk berprestasi, yang ketiga senantiasa berupaya disiplin, untuk yang keempat inovatif, yang kelima membudayakan sikap menghormati orang tua, yang keenam cerdas dan murah senyum, 7 menjaga dan menghargai orang lain. Nah, kepemimpinan yang efektif. Nah, kepemimpinan yang efektif sendiri ada beberapa. Untuk yang pertama ada ketajaman penglihatan sosial, yang kedua ada kemampuan berpikir abstrak, tiga keseimbangan emosional, dan yang keempat ada proses komunikasi dan kepemimpinan dalam kepemimpinan. Nah, yang ketiga ada sifat ideal pemimpin menurut Miftah Toha. Nah, untuk yang pertama ada kecerdasan IQ, EQ, dan SQ. Yang kedua ada kedewasaan dan kekuatan hubungan sosial. Pemimpin cenderung menjadi matang dan mempunyai emosi yang stabil, serta mempunyai perhatian yang luas kepada aktivitas-aktivitas sosial, serta mempunyai keinginan menghargai dan dihargai. Untuk yang ketiga, motivasi diri dan dorongan berprestasi. Para pemimpin secara relatif mempunyai dorongan motivasi yang kuat untuk berprestasi. Untuk yang keempat, sikap-sikap hubungan kemanusiaan. Pemimpin yang berhasil mau mengakui harga diri dan kehormatan para pengikutnya dan mampu berpihak kepadanya. Nah, untuk yang
Ini akan dijelaskan oleh teman saya, Cakra. Selanjutnya cultural intelligence atau disingkat CEKI. Selanjutnya, Mas. Cultural intelligence, orang dengan CEKI di atas dapat membaur dengan sangat baik di dalam berbagai situasi yang berkaitan dengan foreigner sehingga dapat menggunakan metode bisnis yang efektif. Selanjutnya, George R. Terry. Sifat pemimpin yang harus dimiliki pemimpin menurut George R. Terry. 8 ada 8 sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin. Pertama, penuh energi jasmani dan rohani. Kedua, mempunyai stabilitas dalam perasaan atau emosi. Ketiga, mempunyai pengetahuan yang luas tentang hubungan antar manusia. Keempat, keinginan menjadi pemimpin timbul dari dalam. Kelima, cakap mengadakan komunikasi baik secara lisan maupun secara tertulis. Keenam, cakap mengajar. Selanjutnya, Mas. 7, cakap dalam bidang sosial, artinya suka menolong, senang bila orang-orang bawaannya maju, ramah, menghargai pendirian orang lain, dan sebagainya. Ke-8, mempunyai kecakapan teknis, artinya mempunyai kecakapan dalam merencanakan, mengorganisasikan, mendelegasikan kekuasaan, mengambil keputusan, melakukan pengawasan, dan sebagainya. Ya, terima kasih. Nah, Selanjutnya. berikut telah selesai presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.